Tengah malam bos demam dan memintaku mengantarkan obat penurun panas, aku berkeliling semua apotek 24 jam, tapi hanya bisa membeli obat penurun panas yang dimasukkan lewat dubur. Sudahlah, menyelamatkan orang itu penting. Saat aku melihat bos bersandar di pelukanku dengan pakaian berantakan. Dan ketika termometer air raksa menunjukkan 42 derajat, aku dengan ragu memasukkan supositoria penurun panas dari belakang. Ah, sakit sekali. Wajah bos memerah, memalingkan muka seperti menantu perempuan kecil. Memegang erat ujung selimut. Akhirnya bos kami demam. Sebagai gelombang pertama karyawan perusahaan yang kembali bekerja secara penuh. Saya dengan sungguh-sungguh menerima tugas mengantarkan obat ke rumah bos. Setelah bergegas ke 3 apotek, saya merebut kotak terakhir obat penurun panas dan beberapa obat flu. Saya mengetuk pintu rumah bos. Setelah sekitar 10 menit, pintu baru dibuka. Begitu pintu dibuka, saya melihat rona merah di kedua pipi bos saya. Aku tidak berani menatapnya, menyerahkan kantong kertas. Bos, obat penurun panas, termometer, dan antigen ada di dalamnya. Jaga kesehatanmu. Semoga cepat sembuh. Bos menatapku dengan wajah merah, ragu-ragu untuk menerima kantong kertas. Reaksinya sangat lambat. Apakah dia demam dan bodoh? Aku meletakkan kantong kertas di depan pintu dan baru saja berdiri. Orang di depanku langsung ambruk. Aku segera menangkapnya. Untungnya, dia tidak jatuh. Dagu bos membentur bahuku, membuat bahuku sakit. Untungnya, dia tidak pingsan. Mengulurkan tangan untuk membantuku berdiri. Terhuyung beberapa langkah dan berpegangan pada kusen pintu untuk berdiri teguh. Kemudian dia melihat dengan mata sayu. Memperhatikan dengan seksama diriku. Bibirnya yang tampan terbuka, mengeluarkan suara serak. Dia menyentuh tenggorokannya, sedikit tidak percaya. Ini adalah suara yang keluar dari dirinya sendiri. Ketika dia sembuh, aku tidak akan dibungkam, kan? Tugas selesai. Aku benar-benar ingin kabur, tetapi akal sehat membuatku berbelas kasih. Terutama karena aku takut jika aku lari. Bai Zong akan jatuh sampai mati di depan pintu. Kalau begitu, pekerjaanku pasti akan hancur. Meskipun pekerjaanku sekarang sibuk seperti anjing, tetapi di dunia ini, memiliki pekerjaan yang stabil itu sangat sulit. Aku masih tidak ingin kehilangan pekerjaanku. Jadi, aku menerima nasib dan membantu bos duduk di sofa. Meletakkan kantong kertas di atas meja, menuangkan segelas air untuknya, dan mengeluarkan termometer untuk mengukur suhunya. Jika tidak diukur, aku tidak akan tahu. Setelah diukur, astaga, 42 derajat. Luar biasa. Tidak heran dia adalah bos. Demamnya bahkan 2 derajat lebih tinggi dari orang lain. Bos merasa lemas. Dia minum air yang aku tuangkan untuknya dan merosot miring dari sandaran sofa. Tidak ada gunanya dia memakai piyama ini. Jubah giok itu seperti atasan yang hanya diikat dengan tali. Dia demam tinggi dan tidak memperhatikan penampilannya. Saat ini, garis lehernya terbuka lebar. Bagian bawahnya berantakan memperlihatkan garis pinggangnya yang sempit dan kencang. Aku mencuri pandang beberapa kali. Dia tidak memperlihatkan tubuhnya yang bagus. Aku diam-diam menelan ludah. Jika dia kedinginan lagi seperti ini, bukankah itu akan memperburuk keadaan? Aku tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan dengan hati-hati membantunya merapikan piyamanya. Jari-jariku tanpa sengaja menyentuh kulitnya. Dia menyusut dan perlahan membuka matanya. Aku segera menarik tanganku seperti tersengat listrik. Bos, kamu cukup parah. Demammu membuatmu panas disentuh. Ah bersin. Pemandangan musim semi membuat mulutku panas. Lidahku keluh. Bukan. Maksudku, kamu demam seperti bunga merah besar. Bos memejamkan mata dan menatapku tanpa berkata-kata di sofa. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku bisa keluar. Aku berdiri canggung di sampingnya. Bagaimana kalau aku melayanimu minum obat dulu sebelum pergi? Dia memegangi dahinya dan duduk, membuka mulutnya untuk berbicara seperti suara bebek. Aku menggigilkan bahuku, berusaha keras untuk menahan tawa, menerima tatapan tajam dari bos. Aku mencibir, tidak menghargai niat baik orang. Aku ingin lari setelah meletakkan obat. Tanpa diduga, pergelangan tanganku ditangkap. Tangan yang memegang pergelangan tanganku terasa panas seperti sup, tetapi tidak memiliki kekuatan. Hanya menahanku dengan lemah. Aku mendongak menatap bos, alis dan matanya yang dingin seperti es sepanjang tahun. Sekarang es dan salju telah mencair, hampir matang. Dia menelan ludah. Bibirnya kering dan sedikit terkelupas, matanya memerah karena demam, dan dengan susah payah mengucapkan beberapa kata. Ketika aku mendengar itu, suasananya berubah menjadi benar. Aku mengeluh dalam hati bahwa kamu merawatku. Awalnya aku ingin menolaknya. Aku bukan asistennya. Tiba-tiba aku teringat asistennya, semuanya terkena penyakit yang sama dengannya. Tidak ada seorang pun yang bisa dia gunakan di sisinya sekarang. Aku berpikir lagi. Bukankah ini kesempatan bagus untuk menunjukkan diri dan menjilat? Ketika bos melihat hubungan yang menyelamatkan nyawa ini, aku tidak berani berpikir untuk promosi dan kenaikan gaji, tetapi memberiku posisi yang santai. Bukankah itu hanya masalah satu kalimat?
memikirkan bahwa aku tidak perlu lagi bekerja keras dan bekerja penuh 996. Aku segera mengikuti tangannya dan memapahnya, menepuk dadaku. Kalau begitu, aku lebih baik mengorbankan nyawaku. Mulai sekarang, aku akan merawatmu sampai kamu sembuh. Kemudian aku menyesali keputusan ini. Aku berjongkok di tepi meja kopi, memegang obat di tanganku, aku melihatnya lama sekali. Ekspresiku serius, oh, selesai, tamat. Aku mengambil supositoria rektal penurun panas untuk anak-anak. Tapi sekarang di apotek. Sama sekali tidak bisa membeli obat penurun panas lain. Supositoria rektal lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Aku menoleh dan melihat. Bos yang tidak tahu apa-apa, polos dan lugu, dia menatapku dengan bingung. Aku mencoba menjelaskan kepadanya bahwa cara menggunakan obat ini adalah dengan memasukkannya ke dalam anus. Pipi merah merona bos tanpa tertegun sejenak, akhirnya dia menghela napas. Dan mengambil obat, berjalan sempoyongan ke kamar mandi. Aku berteriak ke punggungnya. Apakah kamu butuh bantuanku? Bos memegang kusen pintu, seluruh tubuhnya menegang. Tanpa menoleh, dia berdeham 2 kali. Aku samar-samar mendengar. Sepertinya dia berkata tidak perlu. Ah, apa yang perlu dipermalukan? Aku sekarang adalah perawat. Tidak perlu sungkan dengan perawat. Sementara ini, aku pergi ke dapur besar yang membuat pusing. Meng-Meng tidak bisa membelinya. Untungnya, di area bumbu ada daun bawang, jahe, dan gula merah. Aku memotong akar daun bawang dan irisan jahe, menambahkan 2 potong gula merah, dan merebus sepanci air gula merah jahe daun bawang. Ini sangat efektif untuk menurunkan demam dan mengeluarkan keringat. Ketika aku demam, ayahku menuangkanku sepanci besar. Aku segera berkeringat. Aku sudah merebus sup, dan bos juga keluar dari kamar mandi. Kakinya tegang, berjalan dengan canggung, sedikit tidak wajar. Betapa cerdasnya aku segera naik dan memegangi bos, dan membawanya ke tempat tidur dalam satu tarikan napas. Bersandar di tempat tidur membuatnya mengerang. Tetapi seluruh tubuhnya lemas dan tidak bisa melawan, hanya bisa pasrah. Jadi aku menggosoknya, dan menuangkan 2 mangkuk besar air gula merah jahe daun bawang ke dalam mulutnya. Bosku paling benci makan daun bawang, jahe, dan ketumbar. Setiap kali pergi makan, asisten harus berpesan. Jangan memasukkan bumbu ini. Aku sudah makan dengannya beberapa kali, dan setiap kali aku tidak bisa menahan diri. Untuk menyatakan simpati kepada koki yang bingung. Setelah 2 mangkuk besar air gula merah ini diminum, aku tidak tahu apakah penyakitnya sudah membaik atau tidak. Bagaimanapun, hatiku sangat senang. Ada semacam perasaan lega karena balas dendam. Bos mencoba melawan beberapa kali saat minum sup. Tetapi semua perlawanan tidak efektif. Akhirnya, dia terbaring lemas di pelukanku dan mendorong mangkuk dengan lemah. Sup jahe memang efektif. 2 mangkuk besar langsung melembutkan tenggorokannya. Suaranya sedikit membaik. Hanya saja masih agak serak, terdengar lembut dan tanpa tenaga. Terlalu banyak, aku tidak bisa menghabiskannya. Aku hanya membuat sedikit mie kuah bening. Bos makan 2 suap, tidak bisa menghabiskannya. Aku menyeruput semangkuk besar. Setelah makan, aku mengeluarkan pembalut dan masker dari tasnya, dan kompres penurun panas buatan sendiri dari kulkas. Ditempelkan di kepala bos. Dia demam tinggi dan linglung, membiarkanku mengurusnya. Aku memanfaatkan sakitnya dan memberinya semangkuk besar sup jahe lagi. Tadi dia bergumam di balik selimut. Saat ini, setelah minum semangkuk sup jahe, kerutan di dahinya perlahan mengendur. Aku tidak berani terlalu jauh. Aku tidur di sofa di kamar tidur dengan pakaian lengkap. Tengah malam, tiba-tiba aku merasa sesak. Aku membuka mata dengan linglung. Melihat bos berdiri di tepi sofa di bawah lampu malam, memegang selimut kecil, menyelimutiku. Aku tanpa sadar duduk, mengambil selimut kecil itu, terima kasih. Bos mengangguk, lalu berbalik dan kembali tidur. Dahinya ditempeli kompres penurun panas. Aku hanya bisa menyentuh wajahnya, lalu menyentuh lehernya. Sudah lebih dari 4 jam. Kenapa demamnya belum turun? Aku mengeluarkan brosur tentang supositoria penurun panas dan membacanya. Efek supositoria penurun panas seharusnya bagus. Haruskah aku memasukkan satu lagi? Wajah Bai Yinbing terlihat tidak enak. Dia menggelengkan kepala dan berbaring di selimut tanpa bersuara. Aku menggosok-gosok tanganku. Jika kamu terus demam seperti ini, kamu bisa menjadi bodoh. Bos lemas di tempat tidur, tetapi masih berusaha sekuat tenaga untuk mendorongku. Tangan saya memegang supositoria penurun panas. Aku menarik selimutnya dengan sikap seolah akan mati. Jangan malu. Bai Yinbing dengan tenaga lemah, berjuang untuk mempertahankan martabat terakhirnya. Namun, dia tetap gagal. Aku dengan kejam membuka selimutnya. Suaraku dingin dan kejam. Tidak apa-apa, hanya sebentar saja. 10 menit kemudian. Bos berbalut selimut, menatap langit-langit dengan sangat menyedihkan, seperti bunga krisan setelah diinjak-injak dengan kejam. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil membawa air panas. Ketika dia melihatku, dia gemetar dan menyusut ke dalam tempat tidur. Aku menatapnya sambil tersenyum, mengulurkan tangan yang memegang kapsul Lian Hua Qingwen. Bos,
Minum obat. Bos mengatupkan bibirnya, dengan 3 bagian rasa malu, 3 bagian rasa takut, dan 4 bagian tekad untuk memalingkan wajahnya. Sepertinya kesucianku dinodai. Bisa dimengerti, baru saja dimasukkan obat penurun panas oleh bawahan laki-laki berumur 20-an. Tapi apa hubungannya denganku? Aku hanya merasa segar. Ayah, aku pergi. Bos yang demam tinggi dan tidak turun-turun. Sekarang hampir tidak punya kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Hanya bisa mengandalkan diriku yang biasa-biasa saja ini. Aku agak sombong karena merasa berhasil. Kutarik wajahnya, bersiap untuk memaksanya minum obat. Tapi bos tiba-tiba bangun dari tidurnya. Di tengah tatapanku yang terkejut, dia tiba-tiba membungkuk dan muntah ke seluruh tubuhku. Kebanggaanku hancur di telapak tanganku. Seluruh tubuhku kaku, aku terdiam. Sialan. Setelah muntah, dia jatuh kembali ke tempat tidur dan tertidur lelap. Aku menatapnya tajam. Jika dia membuka matanya, dia akan menyadari bahwa tatapan seseorang tidak bisa disembunyikan. Kenapa perasaan ini begitu familiar? Aku berpikir keras. Aku ingat, bos bukan pertama kalinya muntah ke tubuhku. Saat aku baru masuk departemen, pertama kali menjadi penanggung jawab proyek, pergi makan malam dengan bos. Bos terlalu banyak minum. Kebetulan bos Siji melahirkan, jadi aku terburu-buru menyerahkan bos kepadaku. Aku juga yang merawatnya sampai tengah malam. Tengah malam dia menggenggam tanganku sambil terengah-engah, dengan malu-malu menyembunyikan wajahnya di dadaku dan muntah ke seluruh tubuhku. Masih tidak tahu malu menyuruhku menepuk punggungnya, membujuknya untuk tidur. Bos, sumber penghidupanku. Ya sudahlah, dibujuk saja. Pasrah berdiri, membersihkan kotoran di tubuhku dengan sembarangan. Kemudian membersihkan karpet dengan mesin pembersih. Ketika kembali ke kamar tidur, bos ternyata sudah bangun. Dia bersandar di kepala tempat tidur, menatapku dengan linglung untuk sementara waktu. Mata beningnya menunjukkan keterkejutan, kebingungan, rasa malu, perasaan tidak enak, dan berbagai emosi lainnya. Kemudian kembali menjadi tenang. Sepertinya baru menyadari kenapa aku ada di sini. Aku merentangkan tangan. Bos, punya pakaian ganti? Bos dengan patuh mengangguk, menyeret tubuhnya yang sakit untuk bangun. Dari ruang ganti. Mengambil satu set piyama yang belum dibuka jahitannya. Pipinya memerah, dengan patuh menyerahkan piyama itu kepadaku dengan kedua tangannya. Seperti seekor angsa bodoh. Aku menerima piyama bermerek yang hanya pernah kulihat di iklan dan masuk ke kamar mandi. Tinggi badan bos 168 cm. Bajunya terasa pendek di tubuhku. Bos batuk. Aku mendekat untuk melihat. Dia memalingkan wajahnya, tidak menatapku. 2 gumpalan merah di wajahnya semakin jelas. Peringatan psikologis yang buruk dariku. Tidak mungkin, kan? Demamnya naik lagi. Sungguh merepotkan. Aku menghela napas. Aku membantunya naik ke tempat tidur dengan patuh, berlutut di depannya, mengangkat tangan dan menyentuh lehernya. Matanya tidak menatapku, malah melihat ke tempat lain. Apakah aku begitu tidak menarik? Aku dengan kejam memegang wajahnya dan memutar kepalanya agar menghadap lurus. Hanya saja aku. Wajahnya semakin merah. Aku menyentuh alisnya dengan telapak tanganku. Panas membara, lembut dan halus, pas untuk menghangatkan tangan. Aku tanpa sadar mencubitnya 2 kali. Mataku sedikit menunduk, bertemu dengan matanya yang agak bingung karena demam. Namun matanya masih bersinar menakutkan. Dengan perasaan bersalah, aku menarik tanganku dan mendorongnya kembali ke dalam selimut. Aku menyelipkan sudut selimut untuknya, agar dia tetap hangat. Tatapannya mengikutiku. Lampu malam kuning redup menyinari sisi wajahnya, seolah menaburkan lapisan emas pada patung. Bibir merahnya sedikit terbuka. Terlihat lembut dan lembab. Aku menelan ludah, setiap kali di depan uang. Sulit untuk mengendalikan diri. Kalian mengerti, kan? Jadi aku meraih ujung selimut. Menutupi kepala bos. Bos meraih-raih di dalam selimut, sepertinya menjadi lebih sadar karena pengap. Tatapan marah pun menjadi bingung karena demam. Kenapa dia masih mengenaliku? Setelah dia sembuh, dia tidak boleh menyimpan dendam, kan? Dengan perasaan bersalah, aku menciutkan leherku dan tanpa sadar menjawab, siap. Penyakit pekerjaan yang sialan ini. Setelah berjaga setengah malam, bos akhirnya tenang. Aku tidur di sofa dengan selimut kecil yang diberikan bos, sampai tengah malam. Tiba-tiba aku terbangun karena perasaan jatuh. Kemudian aku berbalik dan dengan bingung menegakkan tubuh. Menggosok kepala dan melihat sekeliling. Aku jatuh ke lantai. Tidak sakit sama sekali. Karpet di rumah bos ini sangat mewah. Tidur di lantai juga cukup nyenyak. Jadi, aku memutuskan untuk tidak bangun. Aku menarik selimut kecil dan berbaring di karpet untuk melanjutkan tidur. Tengah malam, dalam keadaan linglung. Rasanya seperti melayang lagi. Tapi kelopak mataku terlalu berat, tidak bisa dibuka sama sekali. Lagi pula, aku sudah jatuh ke lantai. Pasti hanya ilusi. Sudahlah. Aku terlalu mengantuk. Biarkan aku menyelesaikan tidur ini dulu sebelum bangun. Sinar matahari menembus jendela kaca, menyinari wajahku. Aku berkedip. Aku meregangkan tubuh.
Karpet di rumah bos lebih lembut daripada tempat tidurku. Tidurku sangat nyenyak. Tunggu, sentuhan di bawah tanganku terasa aneh. Aku meraba-raba dengan bingung. Lembut, halus, dan sedikit panas. Aku membuka mata dan melihat ke arah tangan kiriku. Bertemu dengan sepasang mata yang dalam. Bos sedang memejamkan mata dan melihatku, sementara tanganku masuk ke dalam. Bagian bawah piyama bos menyentuh pantatnya. Panas, sangat panas. Aku berteriak, dan sedetik kemudian aku menendang orang di sampingku. Kemudian terdengar suara jatuh yang halus. Aku melihat dengan ngeri, jari-jari lentik bos mencengkeram tepi tempat tidur. Dia bangkit, bibirnya merah mengkilap bercampur hitam. Maafkan aku, bos. Aku dengan panik membantu bos naik ke tempat tidur. Aku mengacak-acak rambutku yang berantakan seperti sarang ayam, dan pikiranku perlahan kembali. Aku menatap kosong bantal di samping bos. Bagaimana aku bisa naik ke tempat tidur bos tadi malam? Bos sepertinya tahu apa yang kupikirkan. Dia membuka mulutnya, mencoba berbicara. Begitu dia berbicara, alisnya berkerut. Aku memeriksanya. Dengan pengalaman, aku memastikan dia hanya mengalami fase sakit tenggorokan. Aku memasukkan ponsel ke tangan bos. Bos menggunakan ini. Aku mendekat ke sisi bos, melihat jari-jari bos. Kalau dilihat dari dekat, tangan bos sangat indah, putih dan lentik. Lembut dan halus. Kukunya terawat dengan bersih. Urat biru di punggung tangannya naik sampai ke lengan bawah. Kendali, leher. Bos mengetik di memo, tadi malam aku yang membawamu ke tempat tidur. Takut kamu kedinginan. Aku terkejut. Bos takut aku kedinginan? Orang sakit parah masih membawaku ke tempat tidur. Tadi aku malah menendang dia yang lemah dari tempat tidur. Aku memang pantas mati. Lalu dia melanjutkan mengetik dengan mata tersenyum. Jika kamu masuk angin dan jatuh sakit, tidak ada yang akan merawatku, kan? Baiklah. Aku salah paham dengan kapitalis sialan ini. Bos bersandar di kepala tempat tidur dengan lesu, rona merah di wajahnya memudar. Wajahnya agak pucat karena sakit, terlihat sangat menyedihkan. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Tidak terlalu panas. Dia menatapku dengan tenang, seolah tidak mengerti. Dia diam-diam mundur sedikit, dengan susah payah mengucapkan beberapa kata dengan sopan, berkeringat. Wanita kotor memang dibuat-buat. Aku mengibaskan termometer. Menaruh termometer air raksa di ketiaknya. 37,2 derajat. Menyusahkan sepanjang malam. Akhirnya demamnya turun. Aku baru saja akan bernapas lega, bos membuatku menahan napas. Dia bilang dia mau mandi. Ya Tuhan, ini sudah di luar batas. Aku demam berulang kali selama 3 hari. Mandi setelah demam hampir diangkat anak. Dia baru hari pertama sudah berani mandi. Benar-benar orang bodoh tidak tahu apa-apa. Secara terang-terangan menantang otoritas Ultraman. Dimarahi tidak mau mendengarkan. Aku menarik celananya. Tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, mandi sekarang agak berbahaya. Bos menarik celana yang hampir aku tarik sampai lepas. Dengan suara serak dia berteriak, aku tidak tahan lagi, aku mau mandi. Tidak mendengarkan perkataan orang dahulu, akan merugi di kemudian hari. Kamu akan menyesal, bos. Aku dengan cemas bersandar di depan pintu kamar mandi, mendengarkan suara di dalamnya. Suara air mengalir deras selama belasan menit. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Hatiku langsung berdebar kencang. Selesai, kesenangan berubah menjadi kesedihan lagi. Aku segera mendorong pintu kamar mandi. Yang terlihat adalah uap panas di kamar mandi yang lembab. Bosku telanjang bulat terbaring di lantai. Shower masih menyala deras, membasahi wajahnya dengan kejam. Aku segera mematikan shower. Busa di tubuhnya sudah hilang semua. Mataku tanpa sadar mengikuti tubuhnya ke bawah. Tiba-tiba terpaksa melakukan perbuatan tidak senonoh. Aku menelan ludah. Saat ini benar-benar canggung. Ingin sekali keluar, tapi tidak bisa membiarkannya mati. Lalu aku menutup mata dan mengambil handuk dari rak handuk di belakang pintu, menutupinya untuk menutupi pemandangan indah bos. Sudah beberapa kali menelepon 120 tapi tidak tersambung. Ya, sekarang masa-masa sulit. Sistem medis tegang. Tidak tersambung juga normal. Terlebih lagi, jika aku menelepon 120 saat ini. Meskipun menyelamatkan nyawa bos, tapi dibawa ke rumah sakit dengan telanjang. Bos akan membunuhku setelah bangun nanti. Menutup telepon. Aku dengan hina menatap bos di lantai. Tidak mungkin membiarkannya berbaring seperti ini. Dengan pasrah menghela napas, meregangkan badan di belakangnya. Membantunya bangun. Dadanya bergesekan. Ingin sekali mati. Sial, demam yang baru saja turun, kambuh lagi. Sudah dibilang jangan mandi, malah menyusahkanku. Aku menyeka keringat. Aku juga merebus air jahe dengan gula merah dan menyelesaikan makan malamku. Aku sangat lapar hingga mengambil steak dari kulkas bos. Dan menggorengnya untuk dimakan. Bos tidak bisa makan apa-apa, jadi aku memberinya semangkuk besar lagi. Air jahe dengan gula merah. Pada malam hari, termometer naik lagi hingga 42 derajat. Dia mulai berbicara omong kosong karena demamnya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.
Mungkinkah demamnya terlalu tinggi? Pandanganku tertuju pada supositoria penurun panas di atas meja. Perasaanku benar-benar campur aduk. Jangan salahkan aku, bos. Jangan-jangan sistem kekebalan tubuh menyerang tanpa pandang bulu dan membakar otak pintarmu menjadi bodoh. Maafkan aku. Aku membaliknya seperti menggoreng pankek, tapi dia meronta tanpa sadar. Aku memasukkan supositoria penurun panas lainnya. Dia mengerang pelan, meringkuk seperti udang sepanjang waktu. Dia dengan lesu menabrak dadaku, mencengkeram ujung bajuku. Alisnya yang indah berkerut. Aku menahan napas, melepas sarung tangan, dan membenturkan kepalaku ke tempat sampah. Membiarkannya meringkuk di dadaku 2 kali, menemukan posisi yang nyaman, dan menyandarkan kepalanya di ceruk leherku. Alisnya rileks. Aku tanpa berkata-kata menarik selimut dan menutupinya karena dia tidak patuh. Handuk mandinya terlepas lagi, memperlihatkan garis pinggangnya yang setengah tertutup. Lumayan juga. Aku membuka ponselku dan mulai berkonsultasi dengan dokter online. Apakah masih bisa hidup jika demamnya menyebabkan dia berbicara omong kosong? Tersisa setengah jam. Dokter sedang mengetik. 5 menit berlalu tanpa memberikan jawaban yang pasti. Telingaku bergerak. Aku berbaring di sampingnya, mendengarkannya berbicara. Jangan. Aku merasa sangat bersemangat mendengarnya. Apa yang dia lihat? Tidak mau apa? Tidak mau air jahe? Aku. Air jahe menyelamatkan hidupmu. Aku mendekat tanpa menyerah, mencoba menggali gosip. Bos, apakah Anda menyukai seseorang? Belum selesai aku berbicara. Bos tiba-tiba membuka matanya, membuatku terkejut. Cahaya menyinari matanya. Di antara isyarat, aku bisa mendengar napasnya yang sedikit kacau. Di mata hitam legamnya terpampang wajahku. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, seperti anak rusa yang polos. Aku tiba-tiba melompat keluar dan merangkak dengan tangan dan kaki ke ujung tempat tidur. Ilusi. Ilusi besar. Ini adalah kapitalis yang menghisap darah dari kelas pekerja kita. Lihatlah cara dia berbicara. Semua ini, apartemen besar yang berkembang, semua berkat aku. Kerja keras siang dan malam yang memungkinkanku membelinya. Bos, dalam arti tertentu. Hidup dari hasil kerjaku. Aku mengatur ulang pikiranku dan menoleh untuk melihat kondisi bos. Seperti yang kuduga, bos merasa malu dan marah setelah bangun. Dia pertama-tama membuka selimut dan melihat, matanya melebar, menatapku dengan kaget. Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya menyelamatkan hidupmu, bukan menodai kesucianmu. Aku menjelaskan beberapa hal, tetapi bosku masih memiringkan kepalanya bahkan setelah mengenakan piyama. Wajahnya bingung. Jangan katakan dia tidak mengerti masalahnya. Ekspresi bingung ini cukup menarik, ada semacam keindahan kekurangan otak. Untungnya aku menyerah menjelaskan. Mungkin dia akan melupakan ini setelah demamnya turun. Aku melipat selimut dan bersiap untuk tidur di sofa, tetapi lenganku ditarik. Aku menoleh dan melihat bulu mata bos sedikit terkulai. Menjatuhkan bayangan lembut di wajahnya yang halus, dan sedikit rona merah yang mencurigakan. Tidur di sini saja malam ini. Aku mencengkeram celanaku dengan erat, tampak waspada. Bukankah ini tidak baik? Dia mendongak, sudut matanya sedikit terangkat, menambahkan sedikit godaan. Menurutmu apa yang bisa kulakukan padamu dalam kondisiku saat ini? Itu benar. Seharusnya dia khawatir. Tentang apa yang akan kulakukan pada dirinya yang lemah. Dia menambahkan, aku takut aku akan membutuhkanmu di malam hari. Memanggil tidak akan berhasil bagimu? Oke, harus lembur malam ini. Kan, ini adalah takdirku. Aku mengerti. Aku memeluk selimut dan tidur di tepi tempat tidur besar berukuran 2 meter. Bos meraih lenganku dan menariknya. Suaranya teredam. Aku ingin tidur di sisi luar, agar mudah ke toilet. Aku dengan lancar berguling ke sisi lain tempat tidur, diikuti oleh keheningan. Dalam hati aku menggerutu. Dia sudah gila karena demam, masih saja banyak maunya. Aku tidak menyangka. Bosku mulai bertingkah aneh karena demam. Tengah malam, dia meraih tanganku dan menariknya ke dalam selimutnya. Aku terbangun kaget dan melihat dia meletakkan tanganku di dadanya. Bibirnya mulai pecah-pecah lagi karena demam, dan dia bergumam, panas sekali. Demam ini membuatnya linglung, meraih tanganku untuk mendinginkan tubuhnya, meski wajahku sudah sangat merah. Saat ini aku tak bisa menahan wajahku yang memerah. Tanganku tanpa sengaja menyentuh bagian tubuhnya yang sensitif dan terasa panas seperti besi membara. Ujung jariku tak sengaja menyentuh tonjolan kecil, membuat bos sedikit bergetar. Hingga dia mendengus keras, menekuk tubuhnya, dan membenamkan kepalanya di dadaku. Untung saja aku memberinya semangkuk besar air gula merah jahe dan bawang. Di tengah malam demam bos turun, aku tidur dengan nyenyak. Dan dengan sombongnya, saat bangun aku tidak tahu bagaimana bisa berguling ke pelukan bos, air liurku membasahi piyamanya. Aku diam-diam menarik tanganku, dengan cepat berguling kembali ke bantalku, setelah melihat bos bangun dan mandi. Dia terlihat bersemangat bersandar di kepala tempat tidur sambil melihat ponselnya. Aku tahu saatnya ayam betina menyelesaikan tugasnya, asalkan dia tidak bertingkah lagi.
Dia harus beristirahat dengan baik dan memulihkan diri dalam 2 hari ini. Aku tersenyum lebar. Bos, lihat, kamu sudah hampir pulih. Bukankah seharusnya aku? Suara batuk yang menggelegar memotong perkataanku. Aku menyentuh leherku, terasa lembut dan panas. Hatiku berdebar kencang seperti jarum. Ahem Yubai, apa yang kau pikirkan? Dia kan seorang pasien? Aku dengan semangat menepuk punggung bos. Dia sangat lemah. Seperti bunga yang rapuh, mengungkapkan belas kasihanku kepada kapitalis ini. Aku membantunya menenangkan diri untuk waktu yang lama. Batuk akhirnya berhenti, bos terlihat semakin lemah, bersandar lemas di kepala tempat tidur. Dengan wajah dingin dan suara serak, pergi sana. Tidak perlu pedulikan apakah aku hidup atau mati. Setelah mengatakan itu, matanya tertunduk. Bibirnya mengerucut menjadi garis lurus, terlihat sangat menyedihkan. Aku memelototimu. Tidak bisa begitu, jika kamu mati, siapa yang akan membayarku gaji? Mata bos berbinar kembali, sudut mulutnya sedikit terangkat, mendekat ke ponselnya dan mengetuk 2 kali. Kemudian bersandar di kepala tempat tidur, menatapku sambil tersenyum, wajah pucatnya memiliki sedikit rona merah. Kalau begitu tolong terus jaga aku. Setidaknya sampai layanan pesan antar makanan pulih, aku menerima transfer, Green Runner. Menghinaku dengan uang? Apakah aku tipe orang yang mata duitan? Aku melihat dengan saksama. 20.000, tolong hina aku sampai mati. Terima kasih 20.000. Aku bisa melayaninya sampai dia sembuh. Hihihi, suara apa itu? Bukan suaraku, juga bukan suara serak bosku. Aku melihat sekeliling. Kulihat wajah bosku menjadi gelap. Dia meraih ponselnya dan menyalakannya. Langsung muncul di layar ponsel. Wajah seorang pria tua tersenyum cerah. Bosku menatap ponsel tanpa berkata-kata dan memanggil, "Ayah." Aku sangat terkejut. Kapan video call ini dimulai? Bosku berkata kepadaku tanpa suara. Tidak sengaja. Ayah bos di dalam ponsel sangat bersemangat. Kudengar kamu sakit, makanya aku langsung meneleponmu. Aku masih mengkhawatirkanmu, anakku. Anak baik, tidak kusangka kamu ada yang merawat. Paman, aku bisa melihatmu berkedip dengan panik. Baiklah, cepat berikan ponselnya kepada menantuku. Aku belum pernah bertemu dengannya. Aku penuh tanda tanya. Menantu? Bosku bergumam tanpa berkata-kata, jangan bicara omong kosong, cepat. Bosku memberikan ponsel kepadaku dengan canggung. Aku dengan kaku menerima ponsel itu dan melambai ke video. Ayah bos sangat terharu mengetahui bahwa aku yang merawatnya. Dia bertanya tentang status keluargaku secara tidak langsung. Dia menanyakan tentang kartu keluargaku. Kurasa aku hampir memberitahukan kata sandi tabunganku kepadanya. Bos akhirnya tidak tahan lagi, menarik ponselnya, sebelum menutup telepon, ayah bos. Belum selesai berbicara, Putri, mungkin hubungan uang. Lebih stabil. Hampir tidak ada penipuan dan kemungkinan perubahan hati. Bosku merasa lebih tenang setelah demamnya mereda. Aku hanya perlu membuatkan dia 3 kali makan. Setelah selesai, aku duduk bersila dan bersantai sambil bermain ponsel setiap hari. Video pendek dan suara berita ilmiah dari ponselku diputar dengan keras. Intinya adalah mudah terkena serangan jantung setelah sembuh dari COVID jika minum Coca-Cola. Aku dengan panik menutup aplikasi dan diam-diam menoleh. Kulihat bosku masih serius melihat ponsel. Hanya saja telinganya sedikit merah. Aku menyentuhnya, agak panas. Aku memberinya termometer lagi. Dia dengan patuh menerimanya, mendinginkannya, dan memastikan dia tidak demam lagi. Aku menghela napas lega. 3 hari kemudian, sistem pesan antar makanan sudah pulih. Hanya saja agak lambat. Aku mengganti kopi di tangan bosku dengan sari buah. Aku mengingatkan. Minum kopi sekarang mudah membuat jantung berdebar. Bosku dengan patuh menerima sari buah dan meminumnya seteguk besar. Dengan betapa dia membenci bawang dan jahe. Sekarang mungkin masa kehilangan rasa. Aku mencoba bertanya kepada bosku, sekarang kamu tidak perlu dirawat lagi. Pengiriman makanan juga bisa. Sudah lama aku tidak pulang. Ibu jari bos berhenti menekan ponsel. Dia bahkan tidak memberiku tatapan, hanya menjawab dengan nada datar. Babi betina, berpura-pura kembali ke desa. Seminggu kemudian, aku membawa sarapan yang aku belikan untuk rekan kerja, Pang Yuan, setelah absen, tepat di depan perusahaan. Aku melihat mobil hitam mengkilap yang familiar. Bos duduk di dalam mobil, menurunkan kaca jendela yang menutupi rahangnya yang tegas. Sinar matahari menyinari batang hidungnya yang mancung, jatuh ke dalam pupil matanya yang tajam dan dalam. Mata itu pernah kehilangan. Mata yang menembakku ke dalamnya tampak seperti ilusiku. Saat jendela mobil naik, dia benar-benar menghilang dari pandanganku. Tanganku yang ingin melambai perlahan-lahan turun. Hanya dalam beberapa hari, wanita yang bersandar lembut di pelukanku tiba-tiba terasa sangat jauh. Seperti 2 orang yang berbeda. Aku merasa tidak enak, perasaan kehilangan membuatku kehilangan nafsu makan. Dengan lemah aku melihat susu kedelai dan bakpao di tanganku. Aku tidak tahu apakah dia sudah sarapan atau belum. Setelah sadar, aku benar-benar ingin menampar diriku sendiri. Aku benar-benar punya nasib budak. Minum susu kedelai seharga 2 yuan.
Khawatir tentang apakah tuan yang bernilai ratusan juta sudah sarapan atau belum. Kembali ke kesibukan hidup 996. Aku tidak tahu apa alasannya. Pekerjaan belakangan ini tampaknya lebih sibuk. Aku membanting dokumen setiap hari. Aku tidak tahan lagi dengan pekerjaan ini. Setelah beberapa saat, aku membungkuk lagi untuk mengambilnya. Merapalkan, cari uang itu penting, cari uang itu penting. Tidak ada yang berubah dalam hidup. Satu-satunya perbedaan adalah bos yang biasanya hanya bertemu 2 kali dalam sebulan. Belakangan ini sering bertemu. Hanya saja setiap kali dia memasang wajah dingin, aku merasakan jarak yang menekan dari jauh. Aku menyadari beberapa kali dia melihatku dan juga berpura-pura tidak melihatku. Sosoknya yang gesit melewati kantor. 2 kaki panjang yang lurus dan jenjang. Fang Yuan mendekatiku dengan mata berbinar. Bos kita yang berkualitas ini seperti karakter. Karakter yang keluar dari komik. Aku tidak tahu siapa yang memiliki keberuntungan seperti itu. Aku melihat punggung bos. Dengan masam aku memanyunkan bibirku. Berjalan ke dispenser air untuk mengambil air. Bergumam pelan, pernah tidur dengannya. Punggung bos pada umumnya. Tiba-tiba, sepertinya keseleo. Bos selalu berpura-pura tidak mengenalku. Bagaimana aku bisa menyebutkan masalah transfer pekerjaan dengannya? Apakah aku harus menjadi sapi perah di posisi yang rusak ini sampai pensiun? Untuk menjaga umurku, aku menghadang bos di tempat yang pasti dia lewati. Apakah bos sudah makan? Alis bos sedikit bergerak. Tiba-tiba ada senyum yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Apakah kita akrab? Kita bahkan sudah tidur di ranjang yang sama. Apa menurutmu kita akrab atau tidak? Aku sendiri yang memasukkan supositoria penurun panas untukmu. Kamu bilang kenal atau tidak? Seluruh tubuhmu sudah kulihat semua. Kamu bilang kenal atau tidak? Tapi mana berani aku bilang begitu? Aku hanya bisa bertanya balik padanya. Tidak kenal? Apa kamu tidak bisa diajak bercanda? Aku sendiri yang... Wajahnya pucat pasi menutup mulutku, berbisik, diam. Aku berkedi polos. Kenapa begitu bersemangat? Aku ingin bilang. Aku kan sudah menyelamatkan nyawamu dengan tanganku sendiri. Kenapa tidak boleh bicara? Bos menarikku ke dalam kantornya. Menutup pintu dengan kaki, baru melepaskanku, menepuk-nepuk lipatan di roknya. Dengan ekspresi tidak jelas bertanya padaku, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku tanpa basa-basi. Aku ingin pindah bagian. Bos mengangkat alis, ada persyaratan? Sepertinya aku melihat keretakan samar di wajahnya. Aku bilang, benar-benar tidak tahan lagi. Sebaiknya posisi yang santai saja, semakin jauh semakin baik. Sesaat kegembiraan terpancar di antara alis bos, lalu kembali ke wajah datarnya. Kalau begitu, kemasi barang-barangmu. Surat pemberitahuan pindah bagian dengan cepat sampai di tanganmu. Aku dengan riang mengemasi barang-barang. Bersiap untuk pergi ke bagian santai, tetapi sorenya aku mendapat pemberitahuan bahwa aku dipindahkan ke kantor bos. Administrasi sebelah? Apa kau bercanda? Ini kan? Urusan administrasi sangat banyak, jurusannya juga tidak sesuai. Memang tidak perlu begadang mengerjakan proyek. Tapi mulai lagi begadang membuat PPT. Sebagai karyawan magang, aku juga harus belajar bagaimana memotong buah dan membuat latte art. 2 hari berlalu, aku tidak tahan lagi, memegang termos. Menerobos masuk ke kantor bos. Aku meletakkan termos dengan keras di meja kerjanya. Bos mengangkat kepala dari dokumen, mengangkat alis menatapku, menyembunyikan kelelahan di matanya, mengambil termos. Baru saja membuka tutupnya, alisnya langsung berkerut, wajahnya berubah drastis. Aku menyeringai sambil menyembunyikan tangan di belakang. Air gula merah jahe dan bawang, obat penyelamat nyawa Anda. Anda tidak lupa kan? Bos diam-diam menutup tutupnya. Sepertinya indera perasanya sudah pulih. Aku menambahkan lagi kalimat tanya serbaguna. Bos sudah minum belum? Kali ini dia bersandar di kursi, dengan jujur berkata. Belum. Aku melihat jam tangan, jam 3. Belum makan siang. Dia mengangguk. Sarapan dan makan siang belum dimakan. Aku jadi sedikit marah. Sedikit pusing. Setelah sembuh dari COVID, ada masa pemulihan yang panjang. Pastikan untuk memiliki jadwal yang teratur. Mengisyaratkan kelemahan. Dia adalah orang yang susah payah kurawat. Bagaimana bisa dia di depanku? Menyia-nyiakan tubuhnya seperti ini? Aku langsung memesan makanan dari luar. Makanan itu dari sebuah toko di bawah. Pengantarannya cepat. Aku membuka kotak makan siang dan menaruhnya di depannya, memasukkan sumpit ke tangannya. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Makanlah dulu. Alisnya sedikit terkulai. Sungguh langka, dia patuh. Akhirnya, dia makan dengan tenang dengan sumpit, sudut matanya sedikit melengkung. Alisnya yang dingin dan tegas menjadi lembut. Dia bertanya, apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku? Aku tidak ingin melakukan pekerjaan administrasi lagi. Bisakah kau memindahkanku kembali? Katanya. Kupikir kau melakukannya dengan baik. Aku akan memberimu bonus. Uang seperti ini. Harus ada nyawa untuk menghasilkan dan menikmati. Memikirkan PPT yang setengah jadi, mengiris buah dan malah melukai jari. Aku menggelengkan kepala dengan tegas.
Tidak bisa. Aku tidak bisa tinggal di sini bahkan sedetik pun. Dia meletakkan sumpitnya, menarik napas dalam-dalam, dan menatapku dengan mantap. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Aku menggaruk kepalaku. Apa yang ingin dia dengar dariku? Kebisuanku tampaknya menyulut amarahnya. Dia menuduhku dengan marah, kau sudah menyentuhku, memelukku, dan melihatku telanjang. Apa kau tidak ingin bertanggung jawab? Jika tidak, aku melirik ke arah pintu dan melihat sesosok tubuh pendek. Aku segera menerkam dan membungkam mulut bos. Tapi jelas sudah terlambat. Kami berdua menoleh ke arah pintu. Wakil presiden berdiri di sana. Jari-jarinya berada di kusen pintu, dia ragu untuk berbicara, ekspresinya sangat menarik. Setelah hening beberapa detik, dia diam-diam menutup pintu. Maaf mengganggu. Mengapa si tua ini yang mendengarnya? Mulai hari ini, reputasiku hilang. Aku melihat ke arah wakil presiden pergi, seolah melihat reputasiku sebagai bajingan menyebar ke seluruh perusahaan. Aku berlutut dengan lesu. Bos, kau membuatku menderita. Tampak sedih. Menatapku dari atas. Aku baru saja akan menghindar, tetapi tangannya dengan mantap menggenggamku. Ekspresi rumit dan berjuang melintas di wajahnya, lalu dia menghela napas panjang, seolah tak berdaya. Bai, kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku sudah meminta cuti seminggu. Sebenarnya bukan karena takut gosip, tapi rumah orang tuaku akan digusur. Mereka diberi waktu 1 bulan untuk pindah. Mereka berdua memutuskan untuk pergi berlibur. Sebelum pergi, mereka mengatur 2 kencan buta untukku. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku hanya bisa mencari rumah untuk disewa. Rumah di dekat kantor sangat mahal. Lingkungan yang murah tidak aman. Aku berkeliling ke berbagai agen properti, tapi tetap tidak menemukan rumah yang cocok. Aku menyelesaikan kencan buta keduaku pada hari Jumat. Orang yang kukencani lumayan baik dan mengantarkanku pulang. Aku melambai mengucapkan selamat tinggal pada teman kencanku. Aku menghentakkan kaki dan lampu sensor di pintu menyala. Baru kemudian aku melihat sosok mungil berdiri di depan pintu, yang membuatku sangat ketakutan hingga aku mundur beberapa langkah. Aku hampir duduk di tanah. Orang itu mengangkat kepalanya. Cahaya redup menyinari pipinya yang tegas. Wajahnya tampak sedikit sedih. Dia maju 2 langkah, meraih pergelangan tanganku, dan menyandarkanku ke pintu. Dia menghalangiku seperti tembok, dan tangan kecilnya membuka dasiku. Aku tidak bisa menghindar. Aku menatap matanya yang gelap dan berkabut. Matanya yang hitam dan berkilau mencerminkan wajahku, seolah batu kecil melempari kolam air musim gugur yang tenang. Matanya bergetar. Napas hangatnya melingkari telingaku. Akhirnya aku menemukanmu. Rasanya seperti menemukan sesuatu yang hilang. Jantungku berdebar kencang karena kegembiraan yang tertekan. Aku merasa cemas. Jantungku berdebar kencang. Tanpa sadar aku meraih sudut pakaiannya. Bos. Bos. Nada suaranya suram. Kenapa kamu mengabaikanku? Siapa wanita yang baru saja mengantarmu pulang? Jantungku berdegup kencang. Mataku bergerak gelisah. Namun, aku masih jujur di bawah tatapannya yang menyelidik. Teman kencan buta. Aku mendengar orang di depanku menarik napas dalam-dalam. Aku merasakan hawa dingin di leherku dan dengan cepat menjelaskan. Tidak jadi. Dia tidak menyukaiku. Dia mencibir. Jika dia menyukaimu, apakah itu akan terjadi? Aura di sekitarnya agak berbahaya. Aku sangat ingin melepaskan diriku dari pintu dan masuk ke dalam rumah. Bos. Sebenarnya, kamu bisa meneleponku jika kamu perlu sesuatu. Kamu tidak perlu datang langsung, kan? Katanya. Karena matamu tidak bisa berbohong. Aku khawatir kamu akan membodohiku jika aku tidak melihatmu. Dia mendekat dan menarik napas lagi. Dia sangat dekat. Aroma gardenia putih samar-samar menyelimutiku. Jika kamu ingin berbicara, lebih baik bicara denganku. Aku tersentak dan mataku membelalak. Dia juga menatapku, matanya lembut dan bersinar, memantulkan bayanganku. Wanita yang menjadi lembut seperti rusa kecil saat sakit parah itu sepertinya sudah kembali. Aku menundukkan kepala, mencengkeram syal, menutupi wajahku. Jantungku berdebar kencang, hampir meledak dari dadaku. Aku menahan panas di tenggorokanku, tanpa keraguan. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Bahunya rileks, senyum rekah di wajahnya. Kudengar kau sedang mencari kontrakan. Bagaimana kalau kita tinggal bersama? Sewanya 1.000 ciuman setiap bulan. Malam itu, bos menyeretku kembali ke apartemen mewahnya. Aku dengan mudah mengganti sandal, berbaring di sofa berhadapan dengan bantal. Dia berhenti sejenak, menjentikan jarinya, membuatku takut dan berusaha bangkit dengan tangan dan kaki. Namun pinggangku ditekan erat ke sofa kulit yang dingin. Saat aku meronta, ujung jari yang lembut dan hangat merayap di pinggangku. Napas hangat menerpa telingaku. Kudengar dia menggertakkan gigi dan berkata, "Pernah tidur?" Biasanya. Ternyata hari itu dia mendengarnya. Tidak ada yang lebih memalukan daripada menyebarkan rumor. Dan didengar oleh orang yang bersangkutan. Aku mengecilkan bahuku. Tekstur sofa kulit itu licin dan sedikit dingin. Kulitku bergesekan di atasnya, mengeluarkan suara berdesis pelan. Bos,
Dia mencubit pinggangku dan memanggil ulang, Bai Ningbing. Aku berpegangan pada sandaran sofa, mencoba melarikan diri, tetapi digenggam oleh tangan besar. 5 jari menyusup ke sela-sela jariku dan menggenggamnya, menarikku kembali dengan mudah. Aku ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Malam terasa begitu panjang karena Bai Ningbing. Keesokan harinya, aku meringkuk. Mengambil pakaian yang berserakan di karpet. Bos menggoreng telur dan merebus mie, memanggilku untuk makan. Aku tidak bisa mencerna sarapan ini. Bos juga ingin mengantarku bekerja. Aku melambaikan tangan berulang kali. Tidak, tidak, aku bisa naik kereta bawah tanah. Bos tetap menekanku di kursi penumpang. Memasang sabuk pengaman. Ujung hidungnya tanpa sengaja menyentuh ujung hidungku. Aku menahan napas. Diam-diam menelan ludah. Dia terkekeh pelan dan mencium sudut bibirku. Kepalaku terbentur kursi mobil. Jantungku berdebar kencang, takut dia mendengarnya. Mobil tiba di perusahaan tepat pada jam kerja. Semua orang adalah kolega. Aku berjuang lama di dalam mobil. Sampai bos secara pribadi menarikku keluar. Di bawah tatapan semua orang, aku turun dari mobil bos. Berita ini menyebar ke seluruh kantor dalam satu pagi. Wajah Fang Yuan bersinar dengan gosip. Kamu datang dengan bos? Ya, wajahku tetap datar. Suara serak, bangun kesiangan, kebetulan bertemu bos dan menumpang mobilnya. Dia memasang wajah kecewa dan mendorong sekotak lohan kuo ke arahku. Ada apa? Tenggorokanmu serak seperti ini. Aku merebusnya dan menyesap dari termos. 2 kata keluar dari sela-sela gigi. Terlalu banyak bicara. Saat jam pulang kerja pagi, aku menutupi wajahku, mencoba berpura-pura tidak melihat. Bentley di depan pintu, namun tangan kecil meraih lenganku dan menarikku ke dalam mobil. Aku jatuh ke pelukan yang lembut. Dia berpura-pura bercanda, apa aku begitu tidak pantas dilihat? Aku tertawa kering 2 kali. Hubungan kantor sebaiknya tidak terlalu mencolok, kan? Dia dengan lembut menyelipkan rambutku ke belakang telinga. Mendekat dan mencium lembut pipiku, lalu dengan senang hati menaikkan kaca mobil. Memang. Tapi aku seharusnya punya hak istimewa, kan? Di luar jendela mobil, rekan-rekan kerja menatapku dengan terkejut. Aku membeku di tempat. Bos akhirnya bukan lagi orang yang bisa aku atur seperti bunga yang rapuh. Dia membalas dendam secara pribadi, membuatku hampir hancur. Pelit seperti aku. Sambil memegangi pinggangku yang sakit, aku pergi ke toko furnitur, memutuskan untuk membeli tempat tidur single dengan uangku sendiri dan meletakkannya di sarang duri. Namun, sebelum aku sempat membayar, bos mengirimiku foto melalui gelembung hijau, sebuah tempat tidur besar custom berukuran 2,8 meter. Sudah dimasukkan ke dalam sarang duri. Dia bilang tempat tidur itu dipilih dengan cermat olehnya, dan menyuruhku untuk tidur nyenyak. Aku bisa mendengar perhitunganmu sampai ke kutub utara. Tambahan, Bai Lingbing pertama kali memperhatikan MU Bai di sebuah pesta minum. Saat itu, dia makan bersama sebagai penanggung jawab proyek. Setelah duduk, MU Bai diam-diam memberikan sekotak yogurt kepadanya dari bawah meja, mengedipkan mata padanya. Minum yogurt sebelum minum alkohol dapat melindungi lapisan lambung. 2 lesung pipit di sudut mulut pemuda itu saat tersenyum membuat orang terkesan. Dia menerima yogurt itu, dan masih ada sisa suhu tubuh di tangannya pada botol. Malam itu, dia tetap mabuk. Dia samar-samar ingat bahwa setelah mabuk, anak laki-laki bernama MU Bai yang merawatnya sampai tengah malam. Dia sadar dan perhatian, membuat orang sulit untuk tidak memperhatikannya. Hanya saja dia selalu hanya melihat sekilas dari kejauhan. Kemudian tidak sempat melihat untuk kedua kalinya. Sampai wabah pecah, dia positif. Bai Lingbing mengirimkan obat penurun panas yang dengan susah payah didapatkan ayahnya dan mengirimkannya kepadanya dengan nama rekan kerja. Kemudian dia juga positif. Wakil Presiden bertanya apakah perlu mengirimkan obat kepadanya. Dia bertanya bagaimana kabar MU Bai. Manajer mengatakan baru saja kembali bekerja. Saat itu, dia agak linglung karena demam, dan tanpa sadar mengatakan apa yang ada di hatinya. Dia berkata, biarkan MU Bai mengantarkan obat untukku saja. Siapa sangka dia membeli obat yang aneh seperti itu. Lagi pula, cepat atau lambat suaminya akan menjadi miliknya. Selesai.